kuwe supaya berhubungan. Kira-kira ngomong krungu anak yo. Iya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan dari perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Banyumas. Yang kami hormati Bapak Dedi Nur Hasan selaku Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Banyumas. Dan yang kami hormati rekan-rekan dari Kominfo yang telah membantu untuk acara Zoom ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita masih dapat bisa bertemu di acara Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat. Agar acara ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita buka dengan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di bulan Syawal ini, saya atas nama pribadi maupun dari bagian administrasi pembangunan Setda Kabupaten Banyumas mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin atas kesalahan yang pernah kami perbuat dalam memandu operasional Jegos Kabupaten Banyumas. Untuk menyingkat waktu, kami bacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua adalah paparan dari Kabag Administrasi Pembangunan tentang evaluasi Jegos untuk triwulan 1 tahun 2022. Kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab terkait dengan operasional Jegos. Untuk meningkat acara yang selanjutnya, kami persilahkan Bapak Dedi Nur Hasan untuk memaparkan evaluasi Jegos triwulan 1. Waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Bapak Ibu sekalian pengampu Jegos di Badan Dinas, Kecamatan, Puskesmas, dan penanggung jawab Jegos lainnya. Mungkin pertama-tama biar enak mungkin kalau kami mohon video di on-kan apa nggih? Video di on-kan gitu biar kelihatan wajah cantik dan ganteng-ganteng Bapak Ibu sekalian. Jadi kami mohon untuk dapat di on-kan videonya. Kalau voice mungkin di off-kan nggak apa-apa. Kemudian Bapak Ibu sekalian terkait dengan Jegos ini sudah memasuki bulan Mei. Artinya triwulan pertama sudah kita lewati. Ada beberapa hal yang mungkin perlu menjadi evaluasi kita bersama terkait dengan pelaksanaan kegiatan APBD di Kabupaten Banyumas tahun 2022. Karena sebagaimana kita ketahui bersama, Jegos ini pada awalnya adalah project yang berkembang menjadi Jegos dan ada perubahan-perubahan. Kalau pada e-project mungkin hanya pelaporan di belanja langsung kalau sekarang semua APBD masuk terekod di Jegos dan Jegos ini juga sudah masuk menjadi salah satu aplikasi yang kita ikut sertakan dalam kompetisi inovasi dan ini juga butuh dukungan Bapak Ibu sekalian karena tanpa Bapak Ibu sekalian Jegos ini ya tidak ada artinya apa-apa. Jegos ini adalah kerja besar dari Bapak Ibu sekalian, termasuk nanti dalam pengisian data dan realisasi dan perencanaan. Baik, kita mulai di slide yang awal mungkin di share screen. Jadi kita mulai di mungkin mohon maaf ini pertemuan masih di Zoom meeting walaupun sudah diumumkan sekarang sudah boleh buka masker di tempat-tempat publik. Untuk pertemuan fisik secara langsung mungkin akan kita lakukan pada saat rakor POP semester pertama. Ini bagian dari evaluasi
supaya pada saat rakor data-data yang dimasukkan dalam JKOS ini dapat tersusun dengan rapi sehingga dapat menjadi data andalan yang akan kita pakai bersama baik di tingkat kabupaten mungkin maupun di tingkat instansi Bapak Ibu sekalian, karena dengan JKOS kita bisa mengevaluasi setiap saat progres perkembangan pelaksanaan APBD di Kabupaten Banyumas. Lanjut. Kemudian kami informasikan data APBD Kabupaten Banyumas tahun 2022 ini adalah sebesar 3,7 triliun dengan realisasi keuangan ambil dari data Satria Keuangan sudah terrealisasi 23,46%. Namun ini masih juga perlu input yang lebih. Ini lagi pelaporan realisasi keuangan di JKOS baru 8,23%. Artinya baru 30% dari yang sudah terrealisasi di Satria. Ini yang perlu disamakan. Artinya pada saat SP2D sudah ini mohon untuk dapat terlaporkan di JKOS. Hingga antara realisasi di Satria dan di JKOS itu tidak terlalu berbeda jauh. Walaupun mungkin pada akhir bulan biasanya sama ya, tapi kita harapkan di awal-awal bulan, di semester, di triwulan itu juga tidak terlalu berbeda jauh. Kemudian realisasi fisik yang terlaporkan 6,97%. Ini Bapak Ibu sekalian, jadi mungkin ada perbedaan pada saat sebenarnya misalnya kita sudah melakukan pembangunan jalan secara fisik di lapangan sebenarnya sudah 100%. Ya mohon ini juga terlaporkan di JKOS sudah 100%, walaupun di keuangan mungkin sedang berproses di proses pembayaran itu menyusul. Jadi ini terutama yang sudah kami amati adalah beberapa kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum. Secara fisik ada beberapa yang sudah selesai. Mungkin di program IPDMIP itu juga sudah selesai. Kemudian yang terakhir kemarin yang pembangunan pasar sementara yang di Aji Barang itu juga sebenarnya sudah realisasi fisiknya 100%, walaupun proses pembayaran mungkin masih. Ini menjadi kenapa harus disiplin, karena dengan tertuang secara fisik di JKOS ini tertuang sudah 100%, kalau pembayarannya belum berarti juga menjadi pimpinan untuk menjadi perhatian bahwa ini harus segera diurus keuangannya. Lanjut. Kemudian ini kami laporkan ringkasan APBD Kabupaten Banyumas di tahun 2022 ya. Jadi dari belanja operasi, belanja modal, kemudian belanja tidak terduga dan belanja transfer. Ini ada berapa yang mungkin belum direncanakan, belum di-RKO-kan. Jadi untuk belanja operasi baru 92%, kemudian belanja pegawai 98,3%, belanja modal ini yang masih kurang direncanakan mungkin karena proses pergeseran dan lain sebagainya. Nah, ini karena proses pergeseran sudah selesai, mohon untuk segera ditindaklanjuti dengan penyusunan di RKO-nya sehingga akan terlihat dengan jelas semua sudah 100%. Jadi ini masih belum semuanya 100%, ada berapa mungkin belanja gedung dan bangunan ini masih rendah, kemudian belanja jalan ini di Kepewuan kami mohon untuk menjadi perhatian di teman-teman di Dinas Pekerjaan Umum, kalau tidak salah baru 9,45% yang direncanakan. Teman PU nanti kalau diperlukan kami setelah acara ini kami akan melakukan kunjungan kepada Bapak Ibu sekalian yang masih ada beberapa permasalahan. Tapi tidak menutup kemungkinan pada saat Bapak Ibu sekalian membutuhkan tim kami akan bersurat saja atau berinformasi saja, nanti teman-teman di bagian administrasi bangunan dan teman-teman Kominfo akan berkunjung. Tapi secara terjadwal kami akan melakukan
istilahnya kunjungan lapangan lah kepada beberapa SKPD yang perlu mendapat perhatian. Lanjut. Kemudian ini statistik, ini juga hal baru yang perlu, apabila Bapak Ibu disiplin, maka akan terdata dengan baik dan benar. Misalnya terkait dengan paket nih, jumlah total paket pekerjaan, inisialisasi paket pekerjaan. Dari paket penyediaannya ada berapa, swakelola-nya berapa, gaji, hibah, bansos, dan penyedia pengadaan barang yang dikecualikan. Itu nanti akan tersusun juga bisa dilihat di masing-masing SKPD, sehingga SKPD juga bisa memanfaatkan ini. Nah, ini yang sebenarnya kita harapkan bahwa JEGOS itu dibangun tidak hanya untuk kepentingan pimpinan di pemerintah Kabupaten Banyumas, tapi di OPD atau di instansi Bapak Ibu sekalian itu sebagai pengendali mana-mana kegiatan yang paket pekerjaannya harus kalau gajinya berapa, kemudian hibahnya berapa, akan dengan cepat tersampaikan atau tersedia data-data tersebut. Kemudian masuk di sumber dana. Di sumber dana itu APBD berapa, DAP berapa, ada berapa paket, ada berapa anggarannya. Nah, ini juga kami ingatkan rekan-rekan pengelola DAP, ini sudah bulan Mei, jangan sampai ini terulang kembali pengalaman tahun kemarin, bahwa pada pertengahan Juli 2022 semua harus sudah terkontrak, sudah selesai proses pengadaan barang dan jasanya, sudah terupload di ONSPAM. Walaupun sudah terkontrak, kalau belum diupload itu juga bisa jadi bermasalah, karena ini akan dilakukan evaluasi oleh Kementerian Keuangan, seberapa besar kedisiplinan teman-teman di DAP dalam mengupload kontrak. Di samping yang harus menjadi perhatian adalah setelah selesai kontrak, ya mohon itu segera di-upload. Di samping di-upload, kalau ini anggaran DAP juga terupload di JEGOS, di e-kontraknya. Ini juga kenapa harus tersampaikan? Ini juga menjadi bagian dari pengendalian kita. Ada beberapa paket pekerjaan yang sudah terkontrak atau sebenarnya harus sudah dikontrakkan. Ini juga kita akan mengingatkan mana kegiatan jangan sampai waktu berjalan terus dan ternyata pada saat dilakukan pengadaan barang dan jasa, misalnya dilelang, terjadi gagal lelang, kita tidak punya waktu untuk mengulang, untuk memilih penyedia. Padahal kalau kita lakukan di awal-awal, ada waktu yang bisa kita selesaikan. Kemudian dari Banggup juga nanti ada tersedia data-data tersebut, DID, kemudian DBCHT, DAU-nya berapa. Nah ini sepertinya juga masih perlu kita cek lagi teman-teman semua, karena DAU kita sebenarnya kan sumber dananya itu besar. Jadi ada klasifikasi yang perlu kita perbaiki. Kemudian kalau blood mungkin banyak di teman-teman di sektor kesehatan, di rumah sakit, di puskesmas, rumah sakit mata, kemudian juga ada yang baru adalah di pariwisata. Kemudian dari sisi konstruksi, nah ini akan terlihat sebenarnya seberapa besar ada paket peningkatan jalan. Nah ini juga perlu kita cek pemeliharaannya ada berapa paket, angkanya berapa. Ini juga untuk teman-teman baik di inspektorat maupun di Bapeda dan BKD bisa menjadi data. Ada berapa jembatan yang harus dibangun, gedungnya ada berapa paket, irigasi, dan sanitasinya ada berapa. Kemudian ini yang trotoar, apakah benar trotoar di Kabupaten Banyumas di tahun 2022 ini 0? Ini karena kan sebenarnya ada tupoksi juga yang di trotoar, kemudian di LPCU, taman dan lain sebagainya. Ini menjadi bagian data-data yang bisa dengan cepat kita sajikan dimanapun dan kapanpun bisa tersedia. Tentunya rekan-rekan dari instansi yang bertanggung jawab pengisian ini harus dengan tepat, dan ini sekarang bisa dipermudah lagi mungkin karena saya yakin semua teman-teman di
OPD, di instansi Bapak Ibu sekalian, banyak tenaga baru lah ya yang kemarin baik dari CASN itu kan masih mudah-mudahan saya yakin melek teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk sebagai tenaga penyedia atau pengisi aplikasi Jekos ini. Demikian. Jadi ini bisa dimanfaatkan. Kalau data yang masuk adalah data yang benar, maka output yang masuk adalah output yang benar. Tapi kalau yang masuk adalah keliru, maka semuanya akan keliru. Ini yang harus menjadi perhatian kita semua. Ketelitian dalam memilih sumber dana, metode pemilihan, dan paket pekerjaan maupun jenis pekerjaannya. Begitu itu data dengan benar digunakan, maka kita akan bisa memperoleh data-data dengan cepat. Baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat instansi Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Ini alokasi masing-masing dinas SKPD. Ini yang SKPD yang paling besar memang dinas pendidikan 1 sekian triliun. Kemudian BKAD karena ini juga kaitannya dengan yang dana keuangan desa dan lain sebagainya. Tapi seberapa besar kecilnya pun anggaran yang ada di instansi Bapak Ibu sekalian, ini tetap mempunyai tanggung jawab yang sama, memberikan data yang sama di aplikasi Jekos dan aplikasi lainnya yang diperlukan. Lanjut. Ini untuk kecamatan, dari 27 kecamatan, yang paling tinggi mungkin kecamatan kota karena di dalamnya itu ada kelurahan. Termasuk Sempiuh ada 3 kelurahan, itu juga mungkin agak lebih besar dari kecamatan yang lain. Lanjut. Ini yang BLUD, Bapak Ibu sekalian, dari Balai Kesehatan Anak, Balai Paru, seluruh puskesmas, dan yang terbaru Rumah Sakit Khusus Mata Prokerto. Anggarannya cukup besar, 7,7 miliar. Lanjut. Nah, kemudian ini hasil evaluasi kami per tanggal 17 Mei 2020 ya, 2022 gitu ya. Kita keliru itu. Mohon maaf itu keliru. 2022 pukul 10 kemarin. Jadi dari data ini kita bisa melihat misalnya ada itu nanti kita share nih data ini untuk menjadi evaluasi Bapak Ibu sekalian terkait dengan pengisian ini, realisasi fisik dan keuangan. Mungkin ini yang melejit laporan keuangan dan fisiknya Dinas Dinpora Budpar. Terima kasih. Kemudian Sekretariat DPRD ini juga realisasinya juga realisasi keuangannya juga sudah cukup tinggi. Dari 58 sudah 22, kemudian dari Dinas Pariwisata dari 33 sudah 17,4 itu yang terrealisasi dan ini ada selisih. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau ada minus berarti ini ada pelaporan yang mungkin belum di SP2D kan sudah terlaporkan. Ini harus diperbaiki, termasuk Sekretariat Dewan itu ada 575 juta, di Dewan ada di Dinpora ada 2,274 juta. Kemudian di Dinas Lingkungan Hidup ini pelaporannya sudah tinggi, tapi yang belum dilaporkan juga tinggi sebenarnya. Artinya ada selisih ini. Berarti persentase ini memang sudah cukup tinggi. Karena kalau boleh dibilang untuk kedisiplinan rekan-rekan sekalian SKPD memang masih kurang perlu ditingkatkan kembali. Tidak berarti yang di 10 besar ini adalah mungkin realisasi pelaporannya tinggi, tapi antara selisih dan realisasi itu biasanya ada selisih yang cukup besar. Ini juga harus perhatian. Termasuk mungkin di rumah sakit umum daerah, karena ini blood mungkin ada selisih sekitar 8 miliar. 8 miliar minus itu jadi
mungkin perlu diperbaiki. Tapi ini mungkin konteksnya karena dana-dana BLUD, nggih, BLUD. Kemudian Dinas Kesehatan ini realisasi keuangannya 20, tapi masih ya lumayan sudah bagus. Kemudian Dinsos Permasdes, Dinas Perikanan dan Peternakan, BPBD ini yang selalu besar dibanding dengan yang lain. Kemudian ada sekretariat daerah, ini malah tempat kami, perlu ditingkatkan ini teman-teman sekretariat daerah. Ada aplikasi Jekos malah ini malah posisinya di nomor 12, ini harusnya nomor 1. Nggih. Karena tahu acaranya hari ini, harusnya kemarin cepat-cepat ngebut. Kemudian ada DPMP TSP, Rumah Sakit Umum Daerah, kemudian Dinkominfo ini ya, sama saja nih teman-teman Dinkominfo karena yang punya aplikasi ini, yang punya aplikasi. Lanjut. Kemudian DPPKB 3A nomor 16, Dinduk Capil ada selisih 1,7 ini yang belum terlaporkan, nggih. Kemudian Dinbertan ada 3,4 yang selisih yang belum terlaporkan. Bapenda 2,9, Bakesbank itu ada 967 juta, Dinakrekop, Bapeda Litbang ini biasanya kalau mau acara ngebut ini Mas Trias tadi kan ini belum. Oke, Bapak Ibu sekalian termasuk Satpol PP. Satpol PP biasanya juga ngebut ini malah belum terlaporkan realisasi keuangan. Nah ini padahal sudah di SP2D kan 7 miliar. Ini tes ada suaranya Pak? Ada nggih? Oke. Satpol PP nggih, ini harus mohon untuk menjadi perhatian Satpol PP karena sudah menggunakan keuangan 7,1 miliar belum terlaporkan di Jekos. Ini mohon untuk bulan depan dan paling enggak nanti pada saat Rakorpop semua harus selisihnya tidak terlalu besar, paling enggak sama lah ya, sama. Lanjut. Kemudian ini untuk Bapak Ibu di kecamatan secara umum merata, nggih, merata. Ini Purwokerto Utara agak kebanteran, mungkin ini minus 288 juta. Artinya pelaporan di Jekos lebih tinggi daripada SP2D-nya ada 288 juta. Yang pas sumbang, terima kasih. Kemudian sama gede ini juga sama, nggih. Kemudian secara realisasi keuangan untuk kecamatan kami apresiasi teman-teman di kecamatan hampir merata, nggih, persentasenya. Cuman untuk selisih mohon nanti untuk menjadi perhatian, nanti kami share data-data ini. Lanjut. Kemudian Gumelar, Pekuncen, Sokaraja, ini yang seperti Satpol PP Kecamatan Lumbir. Lumbir ini yang 10 besar di bawah. Mohon untuk menjadi perhatian. Lumbir itu sudah SP2D sudah 781 juta belum terlaporkan. Kemudian Rawalo baru 14, nggih, Kembaran, Purwokerto Timur. Purwokerto Timur masih ada selisih 1,4 miliar. Lain-lain nanti menyesuaikan. Lanjut. Kemudian untuk kelurahan, ya ini Bantar Soka, ini ada yang aneh ini Bantar Soka, karena berarti uangnya sudah habis ini. Realisasi keuangan sudah 100%. Berarti untuk berapa bulan ke depan, 7 bulan ke depan, sudah tidak punya uang.
Ini perlu dicek karena ini ada keanehan-keanehan, kalau dari sini juga kita bisa melihat mana-mana yang aneh dan mana yang tidak. Nanti juga harus perlu disesuaikan dari Teluk, Purwonegoro, Grendeng, Tanjung dan Berkoh. Ini kami ucapkan terima kasih antara ini sebenarnya bisa menjadi patokan di selisih itu. Artinya kalau selisihnya 0 antara SP2D dan pelaporan di Jekos berarti sudah betul, sudah. Dan ada yang selisih 1 juta Sumpyuh sama Kelurahan Sumpyuh. Orang Pucung, Bogoro, lanjut. Ini yang untuk yang perlu mendapat perhatian yang dari nomor 30 Ngisu Mampir, Sokanegara, Pabuaran, Banjar Kembar, Kober, Karanglewaslor, Pasir Kidul. Itu realisasi keuangannya belum terlaporkan. Walaupun sudah ada kegiatan, guys, sudah kegiatan. Itu. Ini nanti menjadi evaluasi Bapak Ibu sekalian. Kalau diperlukan nanti Pak Dodi mungkin perlu kecamatan tersendiri atau kelurahan tersendiri ini, karena kalau kecamatan sudah kecamatan 1-2 nanti bisa digabung dengan kelurahan untuk yang masih perlu tindak lanjut. Kemudian lanjut. Ini puskesmas. Puskesmas sangat bervariasi sekali. Kemudian BLUD ini juga Balai Kesehatan Paru. Ini minus, artinya ada kekeliruan pelaporan. Kemudian Rumah Sakit Khusus Mata. Ini mungkin juga baru, sudah ada selisih pelaporan melampaui 485 juta, kalau yang Balai Kesehatan 500 juta. Ini disebut. Kemudian telah keuangan masih rendah Bapak Ibu sekalian di puskesmas. Nanti mohon bantuan rekan-rekan di Dinas Kesehatan. Kalau diperlukan nanti kita khusus terkait dengan dana BLUT untuk bisa mengoptimalkan laporan. Lanjut, Mas. Ini ya masih ada berapa yang realisasi pelaporannya masih 0. Dari Pukunjen 2, Kemeranjen 2, Purwokerto Timur 1, Aji Barang 1, Kembaran 1, Sokaraja 1, Tambak 2, Gumelar, Purwokerto Utara 2, Timur 2. Lanjut. Kemudian, nah ini puskesmas internet masih banyak Bapak Ibu sekalian. Nanti sepertinya perlu khusus, walaupun anggarannya tidak terlalu ini, tapi kalau dikumpulkan kan juga lumayan besar. Lanjut. Kemudian untuk sekolah, ini sekolah variasi juga. Dari 60 sekolah ini masih banyak yang baru 17 SMP, baru SMP yang mencoba melaporkan, tapi sudah ada yang dari keuangan 100%. Angkanya memang kecil-kecil Bapak Ibu sekalian. Paling besar 550 juta. 250 juta ada di SKP. SKP mungkin ini juga terkait dengan dana. Ini harus ini untuk di teman-teman di pendidikan masih perlu perbaikan di luar dinas. Di luar dinas. Lanjut, karena memang anggarannya 1 sekian triliun, tapi tidak berarti tidak bisa diberi. Nanti kita perbaiki bersama. Ini realisasi keuangannya masih 0, dan angka-angkanya memang kecil ya, 22 juta. Oke, lanjut. TK, ini masih lah. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan tadi kami informasikan data kontrak ini. Kalau secara kan tadi kami cerita di dana alokasi khusus itu ada evaluasi kontrak. Jadi pada saat
kita dibatasi kontrak kalau di DAK, ini DAK fisik, dibatasi kontrak pada tanggal, kalau nggak salah 21 Juli di 2022, semua harus sudah terkontrak dan sudah terupload di Unspam. Pada saat misalnya sudah kontrak di bulan Mei, sudah kontrak, misalnya hari ini kontrak, dan kita baru melaporkan di 21 Juli, maka itu menjadi rapot merah. Ada apa? Karena ada jeda waktu yang sangat banyak, dan itu terjadi di Kabupaten Banyumas di tahun kemarin. Ini sekaligus kami informasikan Bapak Ibu sekalian pengelola DAK, Sekretariat bersama DAK, Sekberdak besok akan mengundang Bapak Ibu pimpinan OPD terkait dengan pelaksanaan DAK di tahun 2022. Ini jangan sampai kejadian yang tahun kemarin terulang. Nah, ini mungkin nanti sambil menginformasikan kepada pimpinan Bapak Ibu sekalian, besok rencanakan dipimpin oleh Bapak Sekda. Nanti diundang Kepala OPD bersama dengan penanggung jawab bidang DAK-nya masing-masing. Ini akan kita lakukan percepat evaluasi. Jangan sampai kejadian tahun kemarin terjadi. Jadi antara sudah terkontrak, tapi ada selisih waktu pelaporan. Jadi misalnya kontraknya hari ini baru dilaporkan, nanti aja gitu. Itu tidak boleh, karena itu juga dari Kementerian Keuangan juga ada pertanyaan, ada apa gitu kok sudah kontrak hari ini, kok baru dilaporkan berapa bulan kemudian. Termasuk yang penunjukan langsung, PL itu juga harus segera disusun. Artinya walaupun sudah ada nomor lain, secara fisik harus tetap terlaporkan. Ini penting karena bagian dari proses transparansi. Nah, ini yang untuk sampai dengan sekarang sudah diisi di Jekos sudah ada 240 paket pekerjaan dari 1033 paket pekerjaan. Ya mungkin kita belum mengadopsi seperti Kementerian Keuangan gitu, tapi suatu saat mungkin bisa jadi itu juga menjadi bahan evaluasi kita supaya teman-teman sekalian kalau sudah kontrak diupload sehingga kita juga bisa ikut mengingatkan ini sudah kontrak, kenapa belum terrealisasi di lapangan atau di fisik di lapangan seperti apa. Ini masih belum ada diisi 1033 paket pekerjaan, berarti ada 1.200-an paket ya yang harus dimasukkan data kontraknya di data kontrak di Jekos. Kenapa harus ini penting? Karena begitu data ini dibutuhkan juga nanti dengan cepat teman-teman di BKAD, teman-teman di Inspektorat maupun di Bapeda dengan cepat memperoleh data tersebut, sehingga bukan dalam rangka apa, dalam rangka supaya pekerjaan ini zaman sampai harusnya sudah terkontrak sekarang mundur-mundur, jadi kita bisa ikut mengendalikan pelaksanaan pekerjaan, sehingga pada saat masanya terutama yang terakhir-akhir nanti di bulan Desember harus ada putus kontrak, itu tidak perlu terjadi. Lanjut. Kemudian terkait dengan dari evaluasi kami di teman-teman di bagian administrasi pembangunan dan di Kominfo, ada beberapa hal yang mungkin perlu menjadi perhatian. Yang pertama, kedisiplinan dan ketelitian dalam pengisian data di aplikasi Jekos. Ini tadi tergambarkan, jadi pada saat pembagian klasifikasi data itu akan terlihat di situ. Ya di samping kami akan tetap memetakan itu, apakah isiannya itu benar atau tidak. Apakah benar data DAK itu tadi yang ya mungkin itu DAK fisik, karena DAK secara keseluruhan kita hampir 500 miliar. Tapi mungkin yang DAK fisik tadi 109, sepertinya ada selisih. Itu yang harus perlu lebih teliti lagi. Lah ini mumpung ada banyak CASN baru lah ya, yang bisa menjadi mungkin diikutsertakan dalam proses pengisian ini, sehingga dan saya yakin mereka mesti lebih melek teknologi lah ya, bisa dengan cepat menyesuaikan. Kalau diperlukan pelatihan atau apa nanti kami siap di bagian administrasi pembangunan. Kemudian terkait dengan aplikasi Jekos, terdapat ada kesalahan dan identifikasi pemaketan. Ini yang mungkin karena kadang-kadang kita
membedakan itu yang masih tumpang tindih. Ada pemilihan, ada penyedia, pemaketan dan sebagainya. Kadang-kadang pemilihan langsung, penunjukan langsung itu kadang-kadang apa ya, di pikiran kita kadang-kadang slengso gitu ya. Jadi salah paket juga bisa Nah, kalau sudah terjadi salah paket, maka data yang keluar juga ada kekeliruan yang harus kita segera perbaiki. Jadi kesalahan itu biasanya dalam pilihan penggunaan kontrak atau tidak. Jadi perlu kontrak atau tidak sih, kemudian atau hanya cukup kwitansi dan lain sebagainya. Kemudian sumber dana. Ini penting Bapak Ibu sekalian, sumber dana. Karena misalnya dana cukai tembakau sebenarnya berapa besar sih? Kadang-kadang kalau dengan ini isinya dengan benar, maka Jekos itu bisa dimanfaatkan semua. Jadi mungkin dari Bapeda mau ini butuh ini dana cukai itu di mana saja. Itu dengan cepat bisa mencari. Kemudian metode pemilihan, sebenarnya berapa sih yang penunjukan langsung, mana yang dengan proses lelang atau tender, ini berapa paket, itu dengan cepat kita bisa melakukan pencarian tersebut. Saya yakin kadang-kadang banyak pimpinan kita mencari itu kadang-kadang masih bingung, tapi dengan Jekos ini sebenarnya kalau datanya bisa dengan cepat, kita bisa ikut membantu di tingkat Bapak Ibu sekalian. Kemudian terkait dengan pemecahan paket pekerjaan ini juga kemarin juga sudah terjadi, ada beberapa paket yang harus dipecahkan, bukan dipecahkan masalah, dipecah paket. Kemudian proses-proses pergeseran yang sudah terjadi ini juga harus mungkin rekan-rekan sekalian bisa dengan cepat menyesuaikan lah. Kalau diperlukan bantuan kami akan sesuaikan. Kemudian ini ada berapa yang RKO disamakan dengan anggaran kas. Ini mempermudah, ini sebenarnya tidak karena RKO harusnya 100% terhadap perencanaan kita. Ya, lanjut. Kemudian terkait dengan penomoran kontrak tidak unik lah, ini mungkin perlu dengan teman-teman balapan ya nanti yang terkait dengan penomoran kontrak ya seperti NIP itu kan ada nomor unik sebenarnya, kita lahir tahun berapa, kemudian masuk jadi itu tahun berapa gitu kan, sehingga ini nomor satu kontrak ya, satu identifikasi yang bisa dengan cepat diperoleh. Kemudian jenis pembayaran MC atau termin, ini banyak terjadi permasalahan kemarin, ini yang perlu kita lakukan koordinasi. Kemudian pelaporan input realisasi fisik menunggu, lah ini yang sudah terjadi Bapak sekalian, kalau barang sudah dibeli dan sudah ada di kantor ya sudah, itu berarti sudah 100%. Nah, nanti akan terlihat. Jadi secara umum kalau pelaporannya ini fisik sudah 100%, kenapa keuangannya baru 60%, berarti belum terbayarkan. Berarti nanti didorong untuk mempercepat proses pembayaran. Demikian juga nanti dari berjenjang dari tingkat mungkin di tingkat bidang, tingkat OPD sampai di tingkat kabupaten bisa terlihat dengan jelas, sehingga pada akhirnya nanti kita bisa melihat sebenarnya realisasi fisik dan keuangan kita di tahun 2022 itu berapa. Apakah perlu percepatan supaya ini dapat cepat dilakukan. Kemudian biasanya teman-teman realisasi fisik nunggu realisasi keuangan. Ini yang tidak harus seperti itu. Jadi kalau fisiknya sudah lebih banter, ya tidak masalah. Tapi yang aneh kalau realisasi keuangan sudah 100%, fisiknya belum. Ini loh kok bisa gitu kan? Ini yang perlu dicek. Nanti berarti kan sudah dibayarkan ternyata barangnya belum ada. Nah, ini menjadi kehati-hatian kita semua. Artinya dari situ akan lihat, loh ini sudah 100% kok barangnya nggak ada. Nah, ini tanda tanya. Ini itu bisa menjadi pengendalian kita semua. Kemudian yang terakhir ini perubahan atau pergeseran APBD ini sudah dilakukan. Mohon untuk teman-teman semua melakukan pergeseran data di Jekos. Lanjut. Demikian Bapak Ibu sekalian terkait dengan evaluasi Jekos di triwulan pertama tahun 2020.
dua, kami sampaikan banyak terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah mengisi, mencoba, dan yang belum ya ini harus segera untuk dapat menyelesaikan aplikasi ini. Karena aplikasi ini hanya sebagai alat lah ya, alat, tapi menjadi penting pada saat kebutuhan data, kebutuhan pengendalian, kebutuhan evaluasi bagi OPD yang berkepentingan ini menjadi dengan cepat dilakukan. Dan sekali lagi, data yang tersampaikan harus benar. Data, kan ada istilah kalau data yang masuk sampah nanti keluarnya sampah. Jadi data yang benar nanti keluarnya juga benar. Itu yang harus kita lakukan. Jadi sudah hampir 3 tahun lah kita melakukan, saya pikir sudah banyak yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian terkait dengan aplikasi ini. Jadi nanti pada saat rakor POP di semester pertama, kita harapkan nanti bisa menjadi evaluasi, benar-benar evaluasi, baik dari pimpinan, kemudian mungkin juga ada JKOS Award, kerjasama dengan Bapeda terkait dengan nanti pencapaian realisasi visi keuangan, kemudian pencapaian program. Jadi ini bisa menjadi kolaborasi di pemerintah Kabupaten Banyumas. Demikian Bapak Ibu sekalian, dalam kami menyampaikan ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabak yang sudah memaparkan evaluasi triwulan pertama tahun 2022 aplikasi Jegos. Tadi bagus sekali apa yang dijelaskan Pak Kabak, bahwa data sampah itu outputnya juga sampah. Jadi tidak mungkin datanya sampah kemudian outputnya menjadi baik. Ini menjadi perhatian untuk kita semua OPD di lingkungan Kabupaten Banyumas. Sebenarnya untuk input dari aplikasi Jegos ini sudah ada edarannya bahwa setiap tanggal 10 bulan berikutnya itu sudah harus diinputkan. Di sini kita memang tidak mengunci dari aplikasi untuk memberi kesempatan Bapak Ibu untuk mengentrikan data-data yang belum sempat diinputkan. Mungkin ke depan apabila diperlukan suatu saat kita bisa mengunci aplikasi setiap tanggal 10 bulan berikutnya sudah tidak bisa menginput data-datanya lagi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Meningkat ke acara selanjutnya yaitu diskusi atau tanya jawab, dan di sini sudah hadir Pak Ali dan Mas Hairul dari Kominfo, mungkin bisa menjelaskan untuk permasalahan teknis dari Bapak atau Ibu yang dihadapi di lapangan dan dalam operasional aplikasi Jegos. Silakan Bapak Ibu, apa ada yang mau ditanyakan? Silakan, atau lewat chat di Zoom juga bisa. Monggo. Sobihin mau nanya itu. Mas Andre, balapan mau nanya tapi jangan yang susah-susah kata Pak Ali.
Monggo, Bapak Ibu. Ada yang kesulitan mungkin di pergeseran atau perubahan APBD di menunya. Jadi di menu perubahan itu, modul perubahan itu kan kita ada 2 kali proses, Ada pertama itu kita update pakunya, yang kedua update di paketnya, Nah, biasanya Bapak Ibu cuma satu proses itu saja, Sebetulnya ada proses ketika paku dengan paket sudah sama, itu jenengan harus ada tombol biru panjang itu harus diklik gitu, Ini banyak yang tanya ke saya, ini banyak kasus seperti ini, monggo diperhatikan, Jadi prosesnya itu di pergeseran atau perubahan itu ada 2 kali, Bapak Ibu. Jadi harus menyelesaikan paku beserta paketnya, pertama kali itu, dan yang kedua ngeklik, sebagai verifikasi bahwa itu memang sudah benar. Monggo, ada yang masih kesulitan di aplikasi? Oke, sebagai informasi saja, Bapak Ibu, yang sub OPD, subdinas itu, semacam puskesmas, kelurahan dan sebagainya, itu kami belum dapat data, dari aplikasi Satria, sehingga tidak muncul otomatis angka yang merah itu, Kalau di OPD kan biasanya kalau sudah SP2D itu akan muncul angka merah itu kan ketika Bapak Ibu klik simpan menjadi hitam itu kan. Nah, kalau ini belum bisa kita tarik, data yang sub OPD. SP2D sub OPD, belum bisa kita tarik karena kita belum ada datanya, belum disediakan salurannya. Dan mohon diperhatikan juga, Bapak Ibu, yang OPD terutama, di dalam laporan kami memperhatikan ada realisasi OPD malah lebih besar dari satrianya. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu itu mungkin belum SP2D, Bapak Ibu sudah ngentri. Jadi belum merah, masih 0, belum ada tulisan angka yang merah, Bapak Ibu langsung angka 0-nya langsung diganti realisasi keuangannya berapa gitu. Jadi realisasi keuangannya lebih besar daripada Satria. Harusnya itu kalau realisasi keuangan itu yang OPD, itu otomatis dari Satria. Otomatis dari Satria, dan Bapak Ibu tinggal simpan saja dan menambahkan kemajuan fisiknya saja. Itu untuk yang paket yang normal, nggak terpecah atau kan biasanya kalau yang pecah itu kan memang Bapak Ibu harus ada yang diedit, Jadi misalkan ada yang pecah, ada yang pakai rekening, ada yang pakai paket, itu kan biasanya memang realisasinya agak selambrung. Nah, itu memang perlu edit. Tapi kalau cuma misalkan satu paket, satu rekening, satu paket, itu kan pasti ambil dari satrianya itu benar gitu, dan itu nggak perlu diedit. Nah, ini kalau dari laporan kami lihat realisasi Bapak Ibu malah lebih besar dari satrianya. Nah, ini kemungkinan SP2-nya belum muncul, Bapak Ibu sudah ngentri keuangannya. Harusnya ketika SP2 belum muncul, fisiknya saja yang diisi, Fisiknya saja yang diisi, nah keuangannya ya biarkan kosong. Karena itu akan ngambil dari satria, Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Apa sudah paham semua? Ini tapi kalau dilihat dari datanya kok kayaknya kurang meyakinkan, ini banyak yang masih belum terinput dengan baik.
Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin akan kami tutup untuk acara evaluasi ini. Dan harapannya untuk perangkat daerah atau satuan kerja di lingkungan Kabupaten Banyumas itu untuk lebih disiplin dalam menginputkan data di aplikasi Jekos ini. Dan saya yakin sebenarnya secara teknis Bapak Ibu sekalian ini sudah bisa. Buktinya ini tidak ada yang bertanya untuk permasalahan teknis penginputan, jadi hanya tinggal kedisiplinan dan ketelitian Bapak Ibu dalam melakukan entry data di aplikasi Jekos. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Dan dari Kominfo juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memfasilitasi acara untuk Zoom ini. Mengingatkan bahwa untuk evaluasi selanjutnya adalah Rakorpop. Untuk itu maka Bapak dan Ibu untuk bisa menginputkan datanya dengan lebih baik lagi. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam memandu acara ini terdapat kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.